Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Insyaallah pada pagi kali ini kita akan membahas tentang maksud atau arti dari belajar Al-Quran. Para hadirin, kebanyakan kita belajar Al-Quran itu adalah belajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Jadi ketika orang itu sudah bisa Iqra sampai 6, mereka berpikiran sudah bisa belajar Al-Quran. Padahal perlu diketahui, Iqra itu adalah ilmu tilawah, ilmu membaca Al-Quran, bukan ilmu mempelajari arti dari Al-Quran atau makna dari Al-Quran. Karena zaman Rasul dulu, waktu Nabi Muhammad SAW, belum ada Iqra, belum ada ilmu tajwid. Jadi yang paling penting adalah paham dari Al-Quran itu sendiri. Nah, makanya ini adalah belajar Al-Quran, adalah belajar paham Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 10, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Dan sungguh anzalna, kami telah menurunkan, ilaikum kepada kalian orang-orang beriman, kitaban Al-Quran fihi dzikrukum, di dalamnya terdapat peringatan-peringatan. Jadi kalau orang tidak paham Al-Quran, tidak mengerti peringatan Allah. Masya Allah, kalau orang tidak tahu peringatan, ya mungkin merasa benar sendiri, hidupnya penuh dosa, dan pada akhirnya nanti di akhirat rugi, termasuk orang-orang yang rugi, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan kalau di Al-Quran itu banyak peringatan? Maka yang dimaksud hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, khairukum, hukumnya adalah orang-orang beriman. Man ta'allama al-Quran, siapa yang mau mempelajari Al-Quran? Nah, mempelajari Al-Quran di sini bukan berarti mempelajari Iqra, karena Iqra bagian dari mempelajari Al-Quran. Yang lebih penting lagi adalah memahami tadabbur. Tadabbur itu merenung, memikirkan, menjadikan setelah tadabbur itu imannya kuat, ibadahnya nambah rajin, maksiatnya berkurang. Itu namanya tadabbur, mempelajari Al-Quran. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, setelah dia belajar, dia mengajarkan kepada yang lain. Ustaz, tapi saya kan masih banyak dosa, masih doyan bohong, masih doyan ngomongin orang. Sambil jalan, tidak ada orang yang sempurna. Itu namanya belajar Al-Quran. Sambil belajar untuk diri sendiri, sambil juga mengajarkan kepada orang lain. Ya, sampaikan walaupun satu ayat, biarpun kita baru hafal 2 ayat, 3 ayat, sampaikan juga kepada yang lain, tidak jadi masalah. Kalau patokan mengajarkan kepada orang lain harus hatinya suci, harus ibadah tahajudnya rajin dahulu, atau harus naik haji dulu, tidak ada orang yang menyampaikan Al-Quran. Bagaimana mungkin orang menunggu hatinya suci? Kapan hatinya suci? Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, pernah menyampaikan, dakwah itu adalah tidak harus menunggu hati kita suci sambil jalan, karena manusia tidak ada yang sempurna kecuali Rasul. Kecuali Nabi Muhammad SAW maksum, terhindar dari dosa. Beda, kita semua manusia biasa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sementara Nabi Muhammad adalah manusia khusus, berbeda. Maka selain Nabi Muhammad pasti ada salah. Cuma kesalahan ini jangan sampai dijadikan standar kita tidak mau mengajarkan kepada Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan, itu yang dimaksud khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mengajarkan Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran.
Nah, maka ilmu mempelajari Al-Quran itu banyak. Ada kita sekarang Quran, banyak Quran terjemah. Baca terjemahnya. Yaqra'una at-tarjamah, membaca terjemahnya. Contoh nih, surat Al-Baqarah ayat 50. Wa id faraqna bikumul bahr fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah. Kok kami membelah? Ya, Allah mengutus malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Itu kan kami, Allah, malaikat, dan Musa. Tapi apakah Allah tidak mampu? Ini semua atas terjadi kekuasaan Allah. Allah berkehendak demikian. Bikumul bahr, untuk kalian apa yang dibelah? Lautan. Fa'anjainakum, dan kami menyelamatkan kalian. Musa, Harun, dan juga Bani Israel, ya kan? Pengikut Musa yang sedang ditolong pengikut Nabi Musa. Fa'anjainakum wa agraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan ala fir'aun, keluarga Fir'aun. Siapa aja keluarga Fir'aun? Fir'aun, Haman, yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Wa antum tanzurun, dan kamu lihat sendiri kan bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Ayat-ayat ini mudah dipahami. Makanya kalau kita membaca ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 50 dengan memahami, oh dulu keluarga Fir'aun sampai ditenggelamkan sebegitunya, itu mudah dipahami. Itu namanya mempelajari Al-Quran. Dengan membayangkan Fir'aun ditenggelamkan di laut, Nabi Musa membelah pakai tongkat, itu iman kita kan meningkat. Oh, Allah Maha Kuasa. Itu namanya mempelajari Al-Quran. Nah, setelah kita tahu ayat itu, kita sampaikan kepada yang lain. Nih, surat Al-Baqarah ayat 50. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sampaikan itu ayat, satu ayat. Walaupun kita masih terbiasa bohong, enggak masalah. Kira-kira mending mana? Doyan bohong tapi tidak dakwah sama sekali. Ya mending dakwah juga kan, dapat pahalanya juga. Mudah-mudahan kebohongan itu yang tadi maksiat itu ditutupi sama pahala yang dakwah tadi. Sebagaimana hadis dalam kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi, "Wa bi sayyatal hasanata tamhuha." Dan ikutilah perbuatan jahatmu, maksiatmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Jadi seperti itu. Atau contoh surat Al-Anbiya ayat 69. Itu kan baca terjemahnya mudah. Tapi Ustadz, kalau saya berpikiran lautnya itu laut merah atau laut Tirtamaya gitu, nah itu jangan. Kalau tafsir-tafsir kayak gitu nggak usah. Itu tugasnya para ulama. Kalau kita orang awam mah cukup laut ya laut gitu kan, ya. Jangan berpikiran laut merah, laut apa gitu. Itu bukan tugas kita. Daerah mana yang dibelah gitu, enggak, bukan tugas kita. Kita cukup memahami, oh dulu Nabi Musa membelah lautan, cukup sampai di situ. Cukup untuk menambahkan iman kita. Nah, para hadirin yang dimuliakan, itu adalah mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita kebanyakan atau kelamaan di belajar Iqra. Dan kita mengajarkan kepada orang lain Iqra juga. Aduh, belajar Al-Quran susah ya. Bayangkan, Iqra 1 tahun, Iqra 2 tahun, 6 tahun baru selesai Iqra 6. Sehingga orang berpikiran apa? Susah belajar Al-Quran. Oh ini kan nanti bertentangan, padahal Allah sudah berjanji Al-Quran itu mudah. Nah sekarang belajar Al-Quran susah. Kalau kita masih sambil jalan belajar Iqra, oke, sambil jalan. Tapi sambil jalan juga kita memahami makna-makna Al-Quran. Ya, boleh kita mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran cukup mengikuti syekh atau qori-qori yang sudah terkenal. Cukup ikuti saja bacaan qori itu, walaupun kita belum tahu tajwid itu, walaupun kita belum tahu itu Iqra berapa, rumus untuk belajar bacaan itu, cukup ikuti. Misalkan surat Fatir, ya, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
Kita ikuti bacaan qori itu saja, yang penting bacanya sesuai, beres. Padahal dia ikro belum tahu. Ini misalkan dia usianya udah tua, usianya udah 40, 50, apa yang harus dipelajari? Kalau ikro dulu, kalau mati duluan gimana? Iya kan? Lebih baik bacaannya yang ikuti qori, tapi paham makna. Oh, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga selalu bersedekah, infak apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya, yaitu mengharapkan surga. Nanti tidak apa-apa, yang penting bacaannya sesuai dengan qori. Nah, itu adalah supaya kita mempermudah bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Itu yang dimaksud belajar Al-Quran. Paham makna, bacaan sesuai qori, terus diamalkan, terus disampaikan. Walaupun tidak tahu ikro dan tidak tahu tajwid. Nah, kebanyakan kita belajar pokoknya ikro sama tajwid kelamaan, pas makna Al-Quran sudah sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk cari duit, akhirnya makna Al-Quran tidak dipahami. Nah, ini sangat disayangkan. Karena Al-Quran itu bertujuan untuk dipahami maksud perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menjadi susah. Surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha hanya Allah yang tahu artinya ma anzalna, dan tidaklah kami 'alaikal Qur'ana litashqa, menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi susah. Jangan sampai kita berpikir belajar Al-Quran itu susah. Nah, kita harus memahami belajar Al-Quran itu mudah. Sambil belajar terjemahnya, sambil belajar ikro, sambil memahami tafsirnya, sambil belajar tajwid, sambil menyampaikan kepada orang lain. Tadi misalkan contoh surat Al-Baqarah ayat 50, sambil belajar matobi, nggak masalah. Cuma jangan sampai belajarnya tajwid terus, ikro terus, arti tidak paham. Nah, itu yang disayangkan. Berapa banyak di antara kita baca Al-Waqiah tiap pagi, tapi tidak mengerti maksud surat Al-Waqiah. Nah, sama seperti orang ngirim surat pakai bahasa Inggris, dan surat bahasa Inggris itu dibaca dengan senang. Wah, suratnya ini datang nih, bahasa Inggris keren. Tapi nggak ngerti maksud dalamnya bahasa Inggris itu. Si dalam surat itu mengatakan, tolong kirimkan saya uang 500.000. Ini bapak kamu, misalkan. Tapi dia nggak ngerti maksud surat bahasa Inggris tadi. Dia cuma dibaca aja tuh grammarnya, tata cara bahasa Inggris, tapi nggak ngerti maksud dalamnya bahasa Inggris itu. Itu sangat disayangkan. Bukan seperti itu maksud Al-Quran diturunkan. Jadi belajar Al-Quran adalah belajar terjemahnya, ikuti kajian tafsirnya, atau beli kitab tafsir, atau mengamalkan dari ayat itu terus disampaikan kepada orang lain. Itu tujuan mempelajari Al-Quran. Wa'allamahu, belajar dan mengajarkan, menyampaikan. Tidak mesti nunggu jadi guru, tidak mesti nunggu jadi ustadz. Ya, nyampaikan satu ayat tadi semua orang bisa. Atau di sini dengan metode menghafal gerakan tadi, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampaikan kepada orang, saya udah hafal 3 ayat nih, Yasin. Kamu mau ngapalin nggak? Saya ajarin. Oke deh, siap. Bisa sambil jalan. Yasin wal Qur'anil Hakim bisa sambil jalan. Rasul pun begitu, Rasul pun demikian. Mendapatkan satu ayat disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya dapat satu ayat juga disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Menurut riwayat, Rasul itu mengajarkan satu hari maksimal 10 ayat. Maksimal, enggak lebih. Dan 10 ayat ini dipahami oleh sahabat-sahabatnya, terus diamalkan. Baru besoknya lagi 10 ayat, besoknya lagi 10 ayat. Itu dari hadis dari sahabat Abu Sulaimi riwayatnya. Nah, jadi seperti itu. Kita rubah pola pikir, belajar Al-Quran itu seperti itu. Mari, siapapun orangnya yang mendengarkan
ceramah ini, mari kita rubah pikiran kita. Belajar Al-Quran itu bukan hanya sebatas ikro dan tajwid, tapi lebih penting lagi adalah memahami ayat tersebut, mengamalkan, merenungi, menjadikan ayat-ayat itu imannya bertambah, ibadahnya rajin, dan selalu ingat kepada Allah. Itu yang lebih penting. Ikro tajwid nggak penting, ikro juga tajwid juga penting. Hanya ada yang lebih penting. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu memindahkan bacaan karena ingin menguasai secepatnya ayat ini pindah ke ayat yang lain. Yang penting bacaan sesuai standar qori yang sudah dipercaya. Misalkan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Kuba, atau Imam Masjid-masjid Indonesia juga sudah banyak yang tajwidnya udah standar. Kita cukup ikuti saja bacaannya, ya. Jangan sampai pokok belajar di tajwid dan iqra. Karena Al-Quran ketika diturunkan adalah tidak fokus kepada tajwid dan iqra, tapi fokus kepada pemahaman ayat Al-Quran itu sendiri. Dengan ayat itu iman menjadi kuat, menjadi takut kepada Allah. Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengarkan surat Toha karena takut dengan ayat itu. Nabi Muhammad ketika turun ayat Iqra memahami betul-betul maksud Iqra adalah belajar, mengamalkan, menjadikan ayat ini sebagai patokan hidup atau tujuan hidup atau panutan hidup. Ya. Hudal linnas, petunjuk untuk hudalil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Itu adalah kesempatan pagi kali ini membahas tentang makna daripada belajar Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.